Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Super Salesman semua, apa kabar? Insya Allah sehat walafiat, berkah, berkelimpahan ya semuanya. Welcome back to RNZ Channel. Makan ya guys, Bismillahirrahmanirrahim. Makan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Makan ya guys. Makan ya guys. Di sore hari ini kita akan berkunjung ya ke salah satu rekomendasi dari sahabat Super Salesman, Teh Lita. Halo Teh Lita. Alhamdulillah, makasih ya sudah kasih rekomendasi buat kita, khususnya untuk warga Bogor, sahabat Super Salesman warga Bogor. Mana nih? Ayo. Oke. Tulis di komentar ya, udah pernah belum sih datengin sate khas Marangi ya? Sate Marangi khas Pleret Purwakarta. Kita ada di Bogor loh, bukan di Purwakarta. Tapi kita datengin ya sate Marangi dari khas Pleret Purwakarta. Terima kasih Teh Lita ya, kita akan buktiin rekomendasinya. Bener nggak sih? Katanya rasanya persis banget sama yang ada di Pleret Purwakarta. Mana nih sahabat Super Salesman yang ada di Pleret Purwakarta? Yuk kita coba nanti ya. Kita lihat bener nggak? Mudah-mudahan ini benar. Jadi sahabat Super Salesman yang di Bogor dan sekitarnya bisa langsung datengin tempatnya. Oke guys, kita juga akan langsung ngobrol bareng di owner yang punya adalah teh juga ya, namanya Teh Hera, makanya namanya Sate Marangi Teh Hera khas Pleret Purwakarta ya. Kita akan ngobrol kupas tuntas semua dengan di owner. Insya Allah akan menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat Super Salesman untuk bisa apa, buka lagi usaha-usaha UMKM seperti ini ya, untuk kita support UMKM kita. Oke guys, ikutin terus, yuk kita makan-makan, ayo guys. Di depan saya ini udah ada beberapa guys. Jadi ini adalah sate Marangi itu yang khas Pleret Purwakarta ya. Yang pertama guys, kita bisa lihat ini ada sate Marangi ya dari khas Pleret. Ini yang ada versi ada gajinya nih ya. Lihat ya guys ya. Ini ada gajinya. Jadi bagi yang suka lemak ya, mudah-mudahan makan ini kita nggak berlemak ya. Ini hanya satenya yang berlemak, bukan kita yang berlemak. Tapi ini pasti nikmat banget ya, ada lemak-lemaknya, langsung fresh, tadi dibakar. Dan ini ternyata unik juga ya, di Pleret itu memang kumpulan dari penjual sate ya, Marangi. Jadi situ nanti bisa lihat ya, nanti ada cuplikan di sini juga, bisa dilihat bagaimana kekhasan di sana, di mana ada meja satenya ya, kemudian juga ada tukang satenya juga langsung fresh ya untuk membakar satenya ya. Nah di Bogor ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa, tapi tidak mengurangi cita rasanya guys ya. Nah jadi kalau bisa dilihat guys, ini cara makannya juga unik guys. Ini satenya kita harus cocol ya. Orang Bogor mah pasti udah tahu ya, cocol-cocolan gitu ya. Cuman kan biasanya yang dicocol sambal ya. Cuman di sini ada khas kecapnya nih guys ya. Ini udah benar-benar dibikin khusus dengan bumbu khas dari Pleret ya. Jadi ini ya kental-kental gini guys. Ini menggugah selera nih guys. Ini ya guys. Tuh, lihatin guys. Mantap surantap. Untuk nasinya itu dibikin nasi yang dibungkus daun atau timbel ya. Enak itu makan sate ada nasi ya, dan yang gak ketinggalan ya ada sop iga sapi. Nah, saya terbiasa kalau makan sate itu harus ada nasi, harus ada sopnya. Jadi ini udah paket komplit banget guys ya. Terus kita akan cobain satenya guys. Nih ya guys, ini kudu dicocol ya. Kudu dicocol, cocol ya. Nah, ini guys, kalau saya nyocolnya begini guys. Mungkin ada juga yang nyocolnya begini. Tapi kalau saya biar kena semuanya guys, saya cocolnya begini. Ya guys, makan ya guys. Doa dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim.
Hmm. Sambelnya kecap ya, itu agak pedes ya. Jadi ada khasnya memang. Jadi bukan hanya sambal kecap yang manis, tapi ada pedesnya. Jadi ketika dibalurin dengan si satenya tuh enak banget guys. Jadi ini ada dua tipe guys. Ini adalah sate Marangi yang pakai lemak. Nah memang kan banyak juga ya. Sekarang itu yang pengen sate Maranginya jangan pakai lemak dong, yang full daging. Nah alhamdulillah nih. Ini Tehera juga udah nyediain buat sahabat super salesman yang nggak suka gaji. Ini ada yang full daging sapi, ya guys. Ini kita cobain ya guys. Dan saya harus pakai nasi nih biar enak. Tapi jangan lupa dicocol. Dicocol. Enak guys, pedes-pedesnya. Kecapnya ternyata ada pedes-pedesnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nasi. Jadi bagi yang suka daging sapi tanpa gaji, pas banget. Cobain aja langsung yang daging sapi tanpa gaji. Sekarang guys, ini ada sopnya, sop iga. Ini iganya gede-gede banget. Ya, ada iganya. Kemudian ada tomatnya. Ya, ada wortelnya. Nih seger nih guys, ya, seger nih, ya. Kemudian ini ada sambelnya guys, ya namanya sambal goang karena ini langsung dadakan dibuat ya. Dan kenapa goang? Tadi sih katanya Tehera harus digoyang. Jadi kalau bikin sambal ini harus digoyang gini guys. Ya. Kita coba masukin guys. Kemudian kita kasih jeruk tipis guys, biar wangi. Nah biasanya kalau makan begini kita seruput dulu guys, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget, gurih, seger. Cocok banget nih kalau makan pakai sate. Nah, untuk makan ini enaknya pakai tangan guys. Pakai tangan kanan ya guys. Kita cobain guys, bismillahirrahmanirrahim. Enak iganya guys. Pakai sambal apalagi. Terus masih panas lagi. Langsung lepas guys. Langsung lepas dari tulangnya, nah, karena dagingnya lembut. Sop pakai sate, sop iga sapi pakai sate sapi Marangi. Ini baru perpaduan yang pas banget ya. Jangan lupa nasinya guys. Nasi kuah. Enak banget. Langsung aja datang ke sate Marangi, itu punyanya Tehera. Khas Pleret Purwakarta, chefnya juga asli dari Pleret Purwakarta. Dan Andes Top Markotop. Oke guys, ini saya harus ngabisin dulu semuanya menunya. Wow, luar biasa nih. Berapa nih lemak, kalori yang harus saya habiskan, tapi nggak apa-apa. Habis ini saya akan lari 10K ya untuk ngabisin ini semua. Jadi semuanya juga bisa hilang langsung gitu ya guys. Saran dari saya guys, makan banyak nggak apa-apa guys. Itu merupakan mensyukuri nikmat Allah. Tapi harus diseimbangkan dengan olahraga ya. Jadi habis ini saya akan coba lari 10K sehingga semuanya itu bisa terbayar. Gimana guys? Setuju ya guys? Guys, pokoknya habis ini kita akan kupas tuntas ya dengan the owner ya. Jadi ada sesi khusus seperti biasa dengan the ownernya. Kita akan tanya sate Marangi khas Tehera ini dengan Teheranya langsung ya. Jadi bisa terpuaskan ya rasa
keponya, keingintahuannya dari para sahabat super salesman sehingga bisa menjadi inspirasi. Sekarang untuk bisa menjawab ya semua kekepoan dari sahabat super salesman, kita langsung didampingi oleh the owner ya. Sesi the owner sekarang yaitu dengan Teh Hera nih gitu. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah jadi Teh Hera, kita biasanya nih menyapa dulu nih supporter kita, netizen kita ya. Itu kita biasanya bilangnya sahabat super salesman. Jadi gini Teh. Halo sahabat super salesman, apa kabar? Gitu Teh. Oke. Halo sahabat super salesman, apa kabar? Wih, keren kan Teh Hera kan? Nah jadi alhamdulillah Teh, jadi kita pengen tanya kupas tuntas nih untuk bisa memenuhi rasa kekepoan dari sahabat super salesman tentang bisnisnya. Jadi mungkin bisa dijelaskan Teh, pertama kenapa sih milihnya sate Marangi gitu ya? Kan Teteh kan ada di Bogor. Apakah memang Teteh aslinya dari Purwakarta atau gimana? Terus kira-kira bisnisnya udah berjalan berapa lama? Terus apa sih yang keunikan dari Teh Hera punya? Kan rata-rata pleret juga banyak gitu ya. Ataupun yang khas, yang saya pernah tahu khas Cipanas kan juga ada gitu ya Teh. Nah ini biar bisa menjawab semua nih rasa penasarannya Teh. Mau nggak Teh? Enggak. Jadi gini, pertama-tama saya membangun ini sudah hampir 6 bulan. Oh 6 bulan. 6 bulan, baru 6 bulan. Memang konsepnya pokoknya harus ke Purwakarta banget. Karena kebetulan suami itu orang Purwakarta. Oh gitu Iya. guys, suaminya Orang Purwakarta. Nah, waktu masa pandemi itu tahun kemarin, kita tuh apa ya? Kita mau ngapain ya? Kebetulan kita mau ngapain nih kita? Kan pandemi kita nggak kemana-mana dong, susah. Sementara di perumahan itu, ibu-ibunya itu konsumtif juga lumayan. Oh, iya, jadi kan? doyan jajan juga. Jajan juga. Kebetulan saya punya ya suami ya bilang, ya kita bikin sate yuk gitu kan. Kita share aja di grup RT nih, di grup perumahan. Saya share kan di grup sate Pleret Purwakarta. Mau dong Teh Hera, mau dong Bu Hera gitu kan. Oh gitu. Udah gitu pada mau pesen sampai udah pegel tuh 200 tusuk kita bikin. Jadi cuma kirimnya pakai sepeda. Oh gitu. Iya, sama suami. Ini pakai sepeda ke perumahan-perumahan. Nanti di ini aja ya, di pagar aja ya. Tadi saya transfer ya Bu Hera. Iya, Oh iya baik. Mereka nggak pada mau keluar. Iya kan lifestyle-nya memang begitu ya. Iya, waktu itu pandemi tuh, Pak. Dari pandemi membawa berkah. Iya. Nah, kebetulan setelah itu kenapa kita nggak buka warung ya? Gitu kan? Kita udah mulai sepi nih, pandemi udah mulai berkurang. Ya kita buka warung yuk, carilah tempatnya. Kebetulan rumah dekat dari sini. Oh dekat dari sini juga. Dekat dari sini. Ini di jalan apa Teh tepatnya biar? Kolonel Syam. Kolonel Syam. Iya. Kalau orang-orang bilang ini jalan R3. Oh jalan R3. Tanah Baru. Oh Tanah Baru. Tanah Baru, iya. Jadi Jalan nanti R3. bisa dilihat di kolom deskripsi ya alamatnya juga ya. Oke. Nah udah gitu dapat ini tempat di sini. Memang tempatnya memang kayak jadul ya. Tempatnya jadul. Ya udah kita bikin konsep jadul juga. Oh. Gitu. Kenapa ngambil ini sate Pleret Purwakarta? Banyaknya di Bogor itu sate Cipanas. Oh bener kan, yang saya tahu juga banyak yang Cipanas. Tapi ini itu pas ya. Iya. Kita ambil ciri khasnya gitu loh. Khasnya apa sih? Kita tonjolin nih. Purwakarta belum ada di Bogor. Nah, yang kalau di Purwakartanya sendiri itu banyak memang. Ada Cibungur, ada Pleret juga kan. Tonjolin dulu ciri khas kita yang Pleret ini dengan konsep yang jadul-jadul ini, gitu kan. Nah di sana di Pleret itu kebetulan kenalan kita itu adalah ketua dari komunitas sate Pleret di situ. Wow, ketuanya langsung loh. Langsung, itu kenalan kita tuh. Kita ajak Mang, saya bilang Mang, kita mau nggak buka di Bogor, buka cabang. Ya udah, ayo kata si Mang Dudung, namanya Mang Dudung. Mang Dudung sih punya cita-cita pengen menginternasional kan sate Pleret. Kita harus support Mang Dudung, go internasional. Setelah itu udah kita jalan, kita ambil konsep-konsep jadulnya, kita udah belanja-belanja nih yang jadul-jadul kaleng-kaleng gini kan. Oh, ini jadulnya Teh ya? Iya, ini jadul-jadul. Ini teh-teh jadul. Ini tehnya juga asli Purwakarta Teh? Purwakarta. Iya. Iya. Itu saya coba seruput nih Teh. Boleh ya? Saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cocok bener. Tehnya jadul. Ininya cangkirnya juga jadul. Ya, setelah itu Mang Dudung kita bawa ke sini. Ya. Selama sebulan kita di sini, Mang Dudung itu membuat ya resep-resep mereka dia dikeluarkan.
ini gini nih, ini Teh Hera yang langsung turun ya, terjun langsung ya. Jadi saya langsung diturunin gitu loh, kayak yang dikasih ilmunya langsung. Saya juga nggak tahu, ini gimana cara motongnya Mang, gimana ininya kan ada caranya. Cara memotong gimana, cara penusukan gimana gitu kan. Sementara saya awam banget tahu sate-sate gitu. Akhirnya sebulan itu saya belajar. Nah, belajar dengan belanjanya juga, daging-dagingnya juga kan harus terpilih, daging-daging harus fresh. Jadi dagingnya itu nggak bisa daging yang memang frozen gitu, dia harus fresh dagingnya. Oh, jadi fresh ya? Iya, langsung fresh. Jadi setiap itu kita pesen langsung ke orangnya, kirim gitu kan. Nah, setelah itu udah kita buka. Animo di sini hanya masyarakat sini ya, sekeliling aja. Udah banyak tuh bagus ininya. Oh bagus, enak teh gitu kan. Ya udah alhamdulillah. Nanti saya ke teman saya ya, nanti diinikan ya, disampaikan ya. Saya bawa temen ya seperti itu. Ya udah. Akhirnya selama 6 bulan ini alhamdulillah kita sudah setiap hari itu menghabiskan hampir 4-3 kilo daging. Wah, alhamdulillah ya. Ya. Itu per hari ya? Per hari. Kira-kira kalau tusukan itu 200-300 tusuk. Wow, mantap. Iya. Udah tus-tusan pokoknya. Per harinya ya. Per hari ya. Seperti itu. Nah, konsep kalau di Pleret sendiri itu tuh menggunakan tanggungan yang dijojodok itu. Kalau orang Sunda tuh ada jojodok. Tukang yang ngipasnya itu dijojodok. Nah, kita nangkring sekitar tukangnya. Nanti makan per tusuk. Oh. Itu nanti dia ambil, dihitung berapa tusuk yang kita makan dengan nasi timbel. Nasi timbel Ya, tadi ya. nasi timbel yang tadi. Nasi timbel itu nanti si sate sebenarnya dicelupkan ke dalam kecap itu. Jadi celup itu ya? Iya, dicelupkan kecap itu. Kecapnya juga kayaknya tadi saya cobain kan ada rasa pedas ya Teh ya. Jadi bukan hanya kecap manis biasa ya itu. Iya, bukan. Itu kecapnya juga saya beli di Pleret langsung. Budi, semuanya impor semua dari Pleret loh. Terus semua harus dari Pleret, memang asli. Orang-orang bahkan ingat ini Pleret ya gitu. Sempet ada waktu itu konsumen kesini, ibu-ibu yang memang senang banget kuliner. Ini Pleret ya. Saya kemarin baru mau loh ke Pleret sama teman-teman dari Bandung. Ada di Bogor. Jauh-jauh sini aja. Pas dia makan ternyata ini Pleret banget. Gitu kan, Pleret banget. Ini saya makan ini kecapnya juga sama persis kayak gitu. Makanya kita ambil dari Purwakarta langsung semuanya. Apalagi Teh kira-kira uniknya nih? Keunikan dari ini ya, tusukan satenya ya. Tusukan satenya itu kita kan ada yang lemak dan yang tidak berlemak. Kalau di sana mereka pakai lemak semua, kebetulan. Tapi kadang di sini di Bogor ini kadang ada orang yang nggak suka lemak. Teh bisa dong bikin yang satenya dagingnya aja. Kayak saya bikin dagingnya aja. Nah itu. Terus satu menu lagi tuh Kang, yang pakai sop iga. Oh iya, mantap tuh tadi tuh. Tadi yang langsung dagingnya lepas dari tulang. Nah, sop iganya itu sebenarnya itu dari warisan mertua saya. Oh, oke. Jadi menu warisan itu ya? Iya, kan kalau satenya aja, kalau di Pleret memang satenya aja. Kalau di Pleret sana asli, dia sate aja makan, nggak ada sop. Karena memang mereka kan langsung comot. Kalau pakai sop harus pakai sendok kan. Nah, kenapa enggak kita pakai menu satu lagi sop iga dengan tulang rangu. Tulang rangu namanya? Iya, tulang rangunya. Udah makan tadi? Udah. Nah itu tulang rangunya. Itu ciri khasnya tulang rangunya itu dikasih jeruk limau, sambal goang yang tadi. Udah itu. Lupa semua. Semua kegalauan langsung hilang dalam sekejap. Kok Teteh sama suami berani ya buka usaha di kondisi yang tidak menentu? Itu apa sih Teh ininya, kira-kira keyakinannya, optimismenya yang mungkin bisa berbagi semua sama sahabat Super Sespen yang masih pada galau nih? Jadi gini, sekarang kita banyak Gojek kan, ada GoFood, ada GrabFood kayak gitu kan. Memang agak-agak gambling ya, saya pas itu gambling juga nih. Ini kadang berpikiran gini, ini ada nggak ya yang beli gitu kan? Lagi masa-masa seperti ini ada nggak sih yang beli kayak gini? Aduh takutnya nanti malah kita basi, kebuang atau apa gitu kan? Bismillah deh, pokoknya dengan niat. Sekarang masih banyak kan yang online gitu. Masih ada online. Kenapa kita nggak daftar di situ? Kita pergunakan, kita daftar di situ. Udah ada? Udah ada di GoFood ada. Namanya Sate Marangi Teh Hera. Iya, Oke, ada di GoFood. Langsung pesan di GoFood ya sekarang, ketik sekarang. Ya. Terus dengan harga yang terjangkau Pak. Terjangkau. Iya. Jadi harganya berapa sih Teh tadi kalau sate sama soto? Satu tusuk, satu porsi yang sate lemak itu
Satu tusuknya 2.500. Satu tusuk. Yang Jadi lemak. ini bisa beli per tusuk deh. Boleh misalkan mau 5 tusuk gitu. Boleh. Iya, kita hitung 2.500 satunya. Kalau yang daging itu 3.500. Oke, karena Yang daging semua ya. Daging Iya semua. dong, benar. Kalau sop 30.000 satu. 30.000. Masih terjangkau ya untuk Iya. harga-harga segitu sih. Oke lah ya. Kadang orang murah kayaknya nggak enak deh kalau murah gitu Iya. gitu kan. Kok murah banget? Udah kayak gitu. Nah, sekarang kan orang berpikir dong, mahal segitu ya, itu kan berpikiran mahal banget ya sate sampai 40.000 kadang satu porsi itu. Gimana caranya ini sate supaya kita bisa jual murah, Bisa terjangkau. bisa terjangkau. Semua orang bisa. Ini semua orang bisa. Alhamdulillah semua orang bisa makan. Semua kalangan bisa makan maksudnya. Itu tujuan yang bagus, mulia. Makanan enak itu jangan hanya untuk orang kalangan atas aja yang bisa makan ya teh. Jadi semua kalangan juga harus bisa makan ya. Dan murah belum tentu tidak enak. Iya. Kan gitu ya teh ya. Dan jangan lupa untuk sahabat Super Salesman segera ya. Ini udah bisa ada online-nya, langsung aja pesen di GoFood, di GrabFood langsung. Sekarang juga harganya terjangkau. Teh, terakhir sebelum menutup nih Teh. Ini banyak sekali ya sekarang sahabat Super Salesman ini yang mungkin pengen jadi pengusaha tapi mereka masih ragu. Jadi saya selalu bilang maju mundur, maju mundur, maju mundur gitu ya. Kalau maju mundur cantik sih nggak apa-apa ya Teh ya. Nah itu apa nih Teh kira-kira inspirasinya yang bisa dibagikan ke mereka yang bisa melecut motivasi para sahabat Super Salesman untuk ayo berani buka usaha gitu ya. Apa tuh kira-kira Teh yang bisa dibagikan Teh Hera? Saya sendiri ingin mengusung satu keunikan. Ya, kita kuliner itu harus ada yang uniknya apa? Oke. Iya, uniknya apa nih gitu kan? Sama niat ya pasti niat. Iya. Jangan sampai maju mundur tadi gitu. Memang pertamanya gitu. Maju mundur. Tapi kalau udah bismillah, saya niatkan saya ingin bisnis kuliner. Dengan cara saya tonjolkan keunikan saya apa. Gitu. Ini aja udah menunya segini, tapi unik. Mereka nggak ada lagi di mana-mana. Cari, oh ini ya di sini yang adanya ya. Oh kalau sate Marangi, teh kadang ada, teh kok nggak pakai oncom, kok teh nggak pakai ketan, itu beda lagi. Itu tempat yang lain. Di Cipanas biasanya, kayak Purwakarta. Saya ingin menonjolkan keunikan Purwakarta ini, pleretnya ini. Terus main di sosmed juga Keh? Iya. Instagram dan lain-lainnya? Instagram ya? ada sate Marangi Teh Hera. Nanti bisa lihat di deskripsi ya untuk Instagramnya langsung aja follow ya. Iya. Gitu. Nanti insya Allah di follow back sama Iya. Teh Hera. Alhamdulillah Teh ya. Alhamdulillah nuhun pisan ya, hatur nuhun pisan udah dikasih waktu, udah untuk kesempatannya kita mencoba nih tadi menu-menunya yang amazing gitu ya, top Marco top ya. Sahabat Super Salesman pokoknya benar-benar tidak perlu diragukan lagi dan makanannya enak-enak semua, buruan datang. Kalau yang memang masih kejauhan masih ada GoFood ya, masih ada GrabFood. Dan tadi ingat pesannya Teh Hera, jangan maju mundur aja, tapi harus berani dan yang paling penting tadi punya pembeda ya. Diajak Teh untuk makan ke Sate Marangi Keh. Yuk kita makan sate Marangi Teh Hera di Jalan Kolonel Syam, arah ke Villa Duta, Tanah Baru Bogor. Pokoknya dijamin ketagihan. Mantap. Jadi motonya semoga ketagihan. Oke. Semoga ketagihan. Oke Teh, terima kasih banyak ya Keh. Hatur nuhun ya. Assalamualaikum. Oke guys, alhamdulillah ya kita tadi udah review semua makanan menu yang ada di Sate Marangi. Punyanya Teh Hera gitu ya, khas Pleret Purwakarta, pokoknya top Marco top, endes surendes ya, pokoknya satenya enak. Bagi yang suka gaji bisa pakai pilih yang sate khas gajinya. Yang nggak suka gaji juga udah disediain sama Teh Hera yang nggak ada gajinya ya. Dan kemudian yang suka sop ya, yang memang suka makan sate pakai yang kuah-kuah juga udah ada ya. Jadi kita juga udah kupas tuntas bersama di owner, bersama Teh Heranya langsung ya. Hatur nuhun Teh Hera yang udah berbagi inspiratif banget ya sebagai seorang pengusaha wanita ya yang berjiwa muda yang alhamdulillah udah banyak berbagi pengalamannya, dan di tengah kondisi pandemi ini beliau berani ya untuk mengambil action untuk langsung buka Sate Marangi khas Teh Hera. Dan apa tadi yang beliau sampaikan, kuncinya cuma satu guys. Pertama, berani action dan bikin sesuatu yang memang ada keunikannya, ada khasnya, ada pembedanya ya. Jadi siapa yang punya usaha, ayo berani buka ya. Kuliner walaupun saat ini cukup banyak pilihannya, tapi berani beda ya. Insya Allah ini akan menjadi keberkahan sendiri buat sahabat Super Salesman, dan kita juga ucapkan terima kasih kepada Teh Hera yang sudah berbagi semua resep-resepnya, dan kita doakan insya Allah selalu sukses, berkah, berlimpah. Dan jangan lupa guys,
untuk selalu support kita punya konten. Bagi yang suka, jangan lupa untuk selalu subscribe ya. Kalau yang nggak suka juga nggak apa-apa ya. Tapi bagi yang suka, mana jempolnya? Di like dong ya. Kemudian share sebanyak-banyaknya ke networknya. Agar apa? Agar semua sahabat-sahabat sukses fan yang di ujung sana ya, di ujung Sumatera sampai di ujung Irian Jaya itu bisa terinfo ya, terupdate dengan kuliner-kuliner UMKM. Nah, pokoknya kita harus majukan kuliner UMKM kita ya. Dan jangan lupa untuk nyalakan terus loncengnya. Loncengnya mana? Loncengnya dinyalain karena kita akan update terus. Jangan sampai ketinggalan konten-konten terbaru dari RNZ Channel di hari Selasa, di hari Kamis, dan di hari Sabtu ya guys. Oke guys. Dan terakhir untuk UMKM kita, jangan lupa untuk selalu cintai, support UMKM Go Public. Yes, yes, yes. Oke guys, Assalamualaikum.